Halo teman-teman, selamat datang di videonya Diara Natania di segmen Suarantau. Segmen di mana gue akan membacakan cerita dari teman-teman seperantauan atau yang pernah merantau. Tema kita kali ini tidak lain tidak bukan karena hari ini adalah 17 Agustus, jadi merayakan kemerdekaan Indonesia di luar negeri. Kalau merayakan hari kemerdekaan di Indonesia, kan biasanya kita lomba panjat pinang, makan kerupuk, masak-masak, kumpul bareng keluarga, pakai baju merah putih. Tapi kalau di luar negeri kayak gimana sih? Nah, kita akan membacakan cerita-cerita bagaimana sih orang-orang Indonesia di luar negeri merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan untuk fans-fansnya Jerome Pauline, stay, jangan kemana-mana, karena nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol bareng sama dia. Oke, mari kita langsung mulai ke cerita pertama. Halo, nama saya Fitria Amin Tura atau biasa dipanggil Queen oleh kebanyakan teman-teman saya. Perayaan 17 Agustus di Amerika, khususnya di Washington DC area atau biasa disebut MDV, sangat meriah. Namun sejak pandemi termasuk tahun ini tidak bisa dirayakan seperti biasa sebab COVID-19 sempat benar-benar memburuk di Amerika. Sebelum pandemi, KBRI Washington DC selalu mengadakan beragam rangkaian kegiatan untuk merayakan HUT RI bagi semua diaspora dan warga negara Indonesia di Amerika. Seperti pertandingan badminton, piknik masyarakat atau diaspora Indonesia, fun bike, pertandingan bowling, pertandingan pingpong, pertandingan futsal, pertandingan golf, dan pertandingan bola basket. Ternyata nggak kalah meriah ya dari Indonesia. Saya sendiri sejak tahun 2016 turut serta merayakan 17 Agustus termasuk ikut upacara pengibaran bendera di Wisma Indonesia, Washington DC. Sebab upacara benderanya terbuka untuk semua warga negara Indonesia di Amerika. Menyangkut perayaan 17 Agustus yang paling menarik dan saya tak pernah absen adalah acara Festival Makanan Indonesia yang biasanya diadakan oleh beberapa persatuan masyarakat Indonesia di Amerika seperti Rumah Gadang USA yang diadakan di Wisma Indonesia atau tempat tinggal Duta Besar Indonesia untuk USA. Kegiatannya selain membuka stand-stand makanan Indonesia yang diperjualbelikan, juga ada lomba nyanyi dangdut. Tapi harus bule pesertanya. Wah gila, ini seru banget, gue pengen nonton. Menurut saya ini paling seru sebab lucu dan sangat menghibur. Wah gila, gue pengen banget nonton, tolong kirimin linknya dong. Beragam tarian daerah juga dipersembahkan langsung oleh anak-anak Indonesia yang tergabung dalam IKPA, Indonesian Kids Performing Arts, yang diasuh langsung oleh KBRI Washington DC. Bagi saya, perayaan 17 Agustus menjadi sarana saya untuk bertemu orang Indonesia dan memakai bahasa Indonesia di Amerika, dan hal ini membuat saya merasa bahagia sebab akhirnya bisa merasa seperti sedang berada di Indonesia. Nah, kebiasaan yang lainnya, saya juga mengajak suami dan keluarga yang merupakan US citizen untuk ikut hadir menikmati makanan Indonesia di Festival Makanan Indonesia. Tahun ini saya ingin merayakan 17 Agustus dengan cara yang berbeda. Sebab Amerika masih tetap dalam situasi pandemi, salah satunya adalah dengan memasak makanan Indonesia di rumah, lalu piknik di depan Capitol Hills. Iri banget. Sambil bawa bendera Indonesia. BTW ini teman-teman, yang kirim cerita adalah pemilik dari channel Queen of Button loh. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan kehidupan di Amerika, kuliah, kerja, dan lain-lain, kalian bisa langsung aja follow ke channelnya Queen of Button. Kalian juga bisa nemuin serba-serbi menikah dengan orang Amerika loh. Untuk teman-teman yang mau bergabung dalam Suarantau, silahkan follow aja langsung Instagram Diara Natania. Dan teman-teman bisa tunggu sampai gue upload tema terbarunya. Lalu setelah temanya upload, teman-teman bisa langsung kirim ke email yang satu ini. Atau teman-teman bisa juga langsung klik aja link yang ada di bio Instagram gue. Sekarang kita lanjut ke cerita berikutnya. Hai, aku Ernestine. Sekarang aku mahasiswa di Taiwan. Sebelum adanya pandemi, biasanya aku dan temanku suka merayakan 17 Agustus bareng sama perkumpulan mahasiswa Indonesia di kampusku. Nah, saat itu pengalaman pertama kalinya ngadain acara 17-an di Taiwan. Ini menjadi kesempatan untuk kami mengenalkan budaya kita ke murid asing lainnya, juga ke orang Taiwan. Selain itu juga merasa bangga dan tersentuh karena kita bisa menggunakan tangan dan tenaga kita sendiri buat adain acara itu. Di acara tersebut, kita kasih penampilan tarian dan lagu tradisional negara sendiri, banyak makanan Indo juga, merasakan adanya kekeluargaan. Seru banget pokoknya, bisa lihat orang lain seneng main permainan jadul kita kayak lompat tali, masukin pensil ke botol, dempet balon, lihat orang lain suka makan nasi kuning telur gulung, piscok, ada rasa kebanggaan sendiri aja gitu. Tapi emang bener sih, kan suami gue orang Jepang.
Terus kalau misalnya ngelihat dia kayak makan makanan Indonesia kayak rendang atau kolak atau misalnya sambel gitu, terus dia suka, rasanya tuh kayak seneng banget dalam hati. Iya nggak sih? Apa gue doang? Pas anak sekolah tampil tarian itu mengharukan banget sih, karena banyak yang bilang bagus banget lagunya, apalagi tarian kostumnya juga unik. Kita juga para panitia ada tampil nyanyi lagu daerah dan nyanyi bareng-bareng. Seru deh pokoknya. Seketika merasa di kampung. Sekian, terima kasih. Hai, perkenalkan saya Olive. Saya dulu berkuliah di Columbus tahun 2013. Setiap tahunnya ada acara perayaan 17 Agustusan di Columbus, Ohio. Dan biasanya acara 17-an ini diadakan oleh PERMIAS, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat. Dan acaranya bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, saya berkesempatan menjadi salah satu pengurus PERMIAS Columbus dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-69. Ngomong-ngomong nih teman-teman, gue pengen nanya deh, kalau misalnya kita keluar negeri terus tinggal di sana sebagai pelajar gitu misalnya ya, biasanya kan ada tuh perkumpulan orang Indonesianya, terus biasanya ada namanya kan. Tolong dong kasih tahu di kolom komen, perkumpulan orang Indonesia di daerah tempat tinggal kalian itu apa? Misalnya kalau di Jepang kita sebutnya dengan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Acara dimulai dengan upacara bendera pada pukul 10 waktu setempat di lapangan Gereja Indonesia. Petugas upacara adalah para orang-orang Indonesia yang sedang tinggal di Columbus. Ada pelajar, ada yang bekerja, dan ada juga yang sudah menetap dan berkeluarga. Setelah upacara bendera, acara dilanjutkan dengan acara makan-makan dan perlombaan khas 17-an seperti makan kerupuk, balap karung, sepak bola sarung, dan sebagainya. Makanan disiapkan oleh komunitas-komunitas Indonesia yang ada di Columbus, seperti komunitas pengajian, komunitas Kristen, komunitas Katolik, dan sebagainya. Perlombaan 17-an diikuti oleh semua kalangan dan usia, dari anak kecil hingga orang tua, semua ikut berpartisipasi. Kalau lihat gambar dan ceritanya ini kayaknya seru banget ya, ngumpul-ngumpul di sana, apalagi kan biasanya kita ketemunya bule-bule gitu kalau di Amerika kan, terus tiba-tiba kumpul bareng sama orang Indonesia, rasanya kayak pulang ke rumah deh pasti. Aku mau cerita sedikit tentang perayaan HUT RI waktu aku masih kuliah di Taiwan. Jadi di universitasku cukup banyak orang Indonesianya, mungkin belasan pas angkatan aku. Biasanya kalau lagi 17 Agustusan, kita semua pakai baju batik lalu foto di depan gedung kampus kita sambil bawa bendera Indonesia. Lalu kita juga ada kumpul ramai-ramai untuk masak khas Indonesia. Ada pernah waktu ketika 17 Agustusan bareng sama Summer di Taiwan, waktu itu ada festival yang namanya Indofest. Kayaknya gue pernah denger deh. Sebuah festival yang diadakan oleh kampusku untuk mahasiswa asing alias Indonesia yang bertemakan khas Nusantara. Dengan dana yang disediakan oleh yayasan dan sekolah, mahasiswa Indonesia dari berbagai jurusan bekerja sama untuk menyiapkan acaranya yang sekaligus menjadi momen kebersamaan untuk para perantau. Ini universitasnya juga baik banget ya sampai disediakan kayak gitu. Acaranya dimulai dari pembukaan oleh MC, lalu dijelaskan inti dan makna acaranya. Kemudian semua peserta, baik mahasiswa asing maupun lokal, meramaikan stand jajanan khas Indonesia dan permainan. Makanan yang dijual juga biasanya seperti gado-gado, pisang goreng. Jadi kangen juga sih rayain ramai-ramai seperti dulu. Semoga pandemi cepat selesai deh ya. Amin. Halo, aku Amanda. Aku mau cerita tentang perayaan 17 Agustusan di Queensland. Ada beberapa video dan foto yang akan aku share juga. Dulu aku sempat kerja di Aussie, tepatnya di Queensland. Untuk perayaan 17 Agustus, biasanya dibuka upacara bendera di pusat kota King George Square, tanggal 17 Agustus pagi. Oh, jadi kayak tempat umum gitu, terus ada upacara benderanya. Keren banget. Beberapa jembatan besar di Brisbane dan gedung Brisbane City Hall juga dihiasi atribut-atribut kemerdekaan seperti lampu dan bendera-bendera merah putih sebagai simbol perayaan kemerdekaan Indonesia. Wow, ternyata meriah banget. Upacara biasa dihadiri oleh warga Indonesia yang tinggal di Queensland serta perwakilan Queensland Government, duta besar dan konsulat Indonesia dari Canberra dan Sydney, karena tidak ada kantor konsulat di Queensland. Tahun 2019 saya pernah dipilih untuk menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera Paskibra di acara pengibaran bendera untuk merayakan kemerdekaan Indonesia di Queensland. Ini menjadi salah satu pengalaman yang menyenangkan dan juga berkesan bagi saya karena pertama kalinya jadi Paskibra di luar negeri.
iri banget gue, iri banget. Selain itu, setelah upacara dilanjutkan dengan pesta rakyat. Perayaan kemerdekaan biasa dimulai dengan Indo Festival dan dilanjutkan dengan pesta rakyat atau Pestra, yang merupakan perayaan budaya Indonesia yang diadakan setiap tahun dan biasanya berlangsung beberapa hari untuk mempertunjukkan kesenian, budaya, makanan-makanan, dan berbagai kerajinan di Indonesia. Gila, ini meriah banget weh. Biasanya dilanjutkan dengan acara kesenian berupa tarian-tarian daerah serta suguhan musik pop dan keroncong yang dipentaskan oleh komunitas Indonesia di Brisbane atau dimeriahkan oleh bintang tamu yang diundang dari Indonesia. Seru banget sih acara-acaranya dan ini menjadi kesempatan buat melepas rindu sama teman-teman Indonesia. Makanannya, obrolannya, karena banyak banget makanan Indonesia yang enak-enak seperti sate Padang, soto Betawi, dan lain-lain. Aduh, jadi kepengen. Gak cuma pesta aja, tapi panitia juga menyelenggarakan lomba yang biasa 17-an, kayak lomba makan kerupuk. Gak cuma orang Indonesia yang menikmatinya, tapi masyarakat Australia serta wisatawan sendiri pun jadi tertarik untuk menikmati musik, seni, budaya, dan makanan. Oke teman-teman, jadi itu dia cerita dari teman-teman seperantauan kita. Dan sekarang waktunya kita untuk ngobrol-ngobrol sama Jerome Pauline. Halo Jerome. Halo. Halo, mantap jiwa. Iya, mantap. Oke, jadi aku pengen nanya nih sama kamu. Aku ada 2 pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana cara kamu merayakan 17 Agustus di Jepang? Tahun ini tuh aku, ya puji Tuhannya, diundang sama Istana Negara buat jadi salah satu kayak bintang tamu gitu. Ya, tamu undangan lah untuk upacara online Istana Negara. Jadi besok aku bakal ikut upacara. Habis itu mungkin sama teman-teman bakal makan Indonesia sih. Mantap, jiwa banget. Oke, ditunggu story-nya ya, Jer ya. Ditunggu story-nya. Okay. Aku gak tau bahasa itu gak sih. Oh iya, bener juga. Pokoknya aku disuruh kasih kayak salam 2-3 menit gitu. Nah, gak tau lah. Udah siapin belum? Ntar grogi. Udah siapin. Oh, udah siapin. Oke, bagus. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah, apakah harapan kamu untuk Indonesia ke depannya? Oke, harapan untuk Indonesia ke depannya nggak jauh-jauh dari semoga corona cepat selesai sih di Indonesia. Amin. Pingin pulang. Benar, pingin pulang. Semoga nggak cuma di Indonesia tapi di dunia ya, Jer ya. Amin. Sebenarnya apakah Indonesia kan yang salah satu yang paling parah kan, jadi ingin cepet-cepet supaya Indonesia nggak jadi yang paling parah lah. Bukan gitu kan. Supaya Indonesia cepat reda dan semua cepat reda, betul, supaya kita bisa pulang ke rumah. Iya, sebenarnya bisa-bisa aja sih aku pulang ke Indonesia, cuma ada PPKM nggak bisa ngapa-ngapain kan. Betul. Tapi kan kamu masih kuliah, emang bisa pulang? Full online sih, jadi aku bisa aja pulang ambil di Indonesia. Oke, I see. Iya gitu. Oke, Jer, terakhir selamat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Selamat Sehat selalu. Kemerdekaan Indonesia. Yeay, merdeka. Oke, thank you Jerome. Thank you. Bye. Oke, jadi itu dia Suara Rantau kali ini. Kira-kira kalian juga punya nggak sih harapan untuk Indonesia? Kalau kalian punya, tulis dong di kolom komen karena gue pengen tahu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sekali lagi selamat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!